Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah bersama dengan kami Gereja PCN of Eagle di tempat ini dalam ibadah tutup tahun 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita Saudara, supaya kita boleh beribadah pada saat ini. Sebab hari ini adalah ibadah yang terakhir bagi kita di tahun 2021. Dan dalam hitungan jam kita berada di tahun 2022. Oleh sebab itu saya undang supaya kita semua jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan kami yang beribadah secara live streaming, biar kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita layak beribadah di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami persiapkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang baik ini Tuhan, untuk kami beribadah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami dihiasi untuk layak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Terima kasih. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan
Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala yang bernapas bermazmur bagi-Mu Tuhan, biar segala yang bernapas memuji-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, biar segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Kami mau bermazmur bagi-Mu, sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percayalah saudara, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu Tuhan izinkan, dan semuanya itu adalah pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tak
Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan ibadah tutup tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biar kami tabiskan ibadah raya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap menyanyi buat Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan kita. Berikan nyanyian terbaik buat Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita yang bahagia. Mari bernyanyi lagi buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi baginya, nyanyi baginya, nyanyi baginya. Haleluya. Haleluya. Berikan sapa ke kiri kananmu, ucapkan selamat tahun baru. Ayo berikan salam kiri kanan. Selamat menyambut tahun baru. Tak perlu khawatir. Udah pada tahun baruan. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan itulah yang memberikan kekuatan buat hidup kita, amin. Mari naikkan pujian kita ini, sukacita surga. Mari bernyanyi buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
Sukacita surga, sukacita kita ada di dalam Tuhan. Percayalah saudara bahwa tanpa Tuhan kehidupan kita adalah sia-sia. Percayalah bahwa tanpa Tuhan mungkin hidup kita akan bingung. Mungkin hidup kita membosankan. Tetapi bersama dengan Tuhan, hidup itu seperti sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan. Hari ini firman Tuhan akan menjamah kita, akan mengubahkan kehidupan kita. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya engkau mengerti maksud dan tujuan Tuhan secara pribadi berbicara di dalam engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat pujian, ku rindu kau Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Lebih dari segalanya, kami mengasihi engkau. Kami cinta engkau Yesus.
hati kita di hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu kami ada sampai detik ini karena Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang menyampaikan apa yang Engkau mau untuk kami boleh lakukan di akhir tahun ini. Untuk kami memasuki tahun yang datang, di mana beberapa jam ke depan kami akan memasuki tahun yang baru. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semua tanpa terkecuali, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu dan juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, apa kabar malam hari ini? Luar biasa, amin. Sebab Tuhan kita luar biasa. Tidak berasa bahwa hitungan jam kita akan mengakhiri tahun ini. Banyak liku-liku, banyak tantangan, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kita mau berkata tetap, Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini tadi saya lihat kan yang WA Bu Gembala. Ini nanti nggak lama kan acaranya. Wah, saya mau acara keluarga. Oh, nggak lama. Kita nanti press acaranya gitu ya kan. Ya 2 jam udah kelar sama bagi kado. Tapi orang yang WA saya belum datang. Mungkin macet di tengah jalan, cet ya kan. Kemarin juga padatnya jalanan. Kita ke Jengki pulang, aduh jalannya luar biasa. Semua orang sudah pada pulang kampung, ya kan? Ada ke kampung rambutan, nah, ada ke kampung Melayu, pada pulang semuanya. Nah, hari ini satu tema firman Tuhan adalah miliki cara pandang Tuhan. Satu tema ini menjadi satu landasan buat kita untuk kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2022. Miliki cara pandang Tuhan artinya bagaimana cara pandang Tuhan ada tinggal di dalam kita. Kita seringkali melihat bahwa kehidupan yang kita jalani, situasi dari hari ke hari, saya percaya pasti kita tidak mengerti. Kenapa ya? Banyak pertanyaan, why? Why dan why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Banyak pertanyaan yang terjadi. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita, nah ayo kamu harus punya cara pandang Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap manusia punya cara pandang sendiri. Suami dan istri akan mempunyai cara pandang sendiri-sendiri. Aku maunya begini, kamu maunya begitu. Nah, karena kita satu keluarga, bagaimana menyatukan satu konsep supaya kita bisa sama-sama mencari jalan keluar. Yang diperlukan apa? Cara pandang Tuhan dimasukkan dalam satu keluarga, maka keluarga itu akan indah. Kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 14. Yakobus 4 ayat 14b ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita boleh lihat di sini apakah arti hidupmu. Kalau kita boleh melihat kehidupan kita, sebenarnya sebentar saja katanya apa? Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita bisa lihat, ini orang ya kemarin kayaknya biasa-biasa saja. Tapi hari ini seperti ada perubahan dalam hidupnya. Orang ini dulunya tidak benar hidupnya, tapi sekarang dia bisa mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan dalam hidup memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi sebenarnya adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya, bagaimana kita memiliki cara pandang Tuhan di dalam hidup kita. Nah, cara pandang ini apa? Berbicara cara melihat suatu masalah, cara bersikap kita harus sinkron dengan Tuhan. Apakah bisa, Ibu Elizabeth? Bisa, tapi perlu proses. Nggak bisa sempurna, tapi day by day, hari demi hari, jika kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita bisa mengalami memiliki cara pandangnya Tuhan.
Kita coba lihat Tuhan Yesus. Kita nggak usah lihat contohnya, saya mengagumi hamba Tuhan ini, saya diberkati dengan hamba Tuhan ini. Boleh-boleh saja, kita boleh melihat tolak ukur kita, aku kagum. Tapi tidak boleh melebihi kagumnya kita kepada Tuhan. Kita mau lihat satu karakter dalam diri Tuhan, banyak karakter lah ya. Tapi ada hal yang kita mau pelajari dari Tuhan. Yang pertama apa? Tuhan ini luar biasa, mengasihi tanpa melihat status dan mengampuni tanpa batas. Jadi kebenaran yang pertama kita mau belajar dari kehidupan Tuhan, supaya kita memiliki cara pandang Tuhan yang pertama, mengasihi tanpa melihat status dan mengampuni tanpa batas. Kita boleh lihat Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Kita bisa lihat di multimedia. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bertanya kepada Tuhan, sampai 7 kali? Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita pikir 7 kali, oh kata Tuhan 70 berapa? Sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kalau matematikanya ada, kalau 70 kali 7 ada sama dengannya, benar 490. Tapi dikatakan di sini 70 kali 7 kali, tidak ada batasnya. Engkau harus belajar mengampuni sekalipun itu sakit, menyakitkan, mengecewakan. Tuhan, aku mengampuni. Kalau kita berkata malam hari ini aku harus punya cara pandang Tuhan, yang pertama mengasihi tanpa melihat status. Kadang kan kita ketika orangnya berada atau orangnya lebih dari aku bisa mengasihi dia. Tapi belajar dari Tuhan, Tuhan mengasihi kita sampai pada titik menyerahkan dirinya sendiri. Amin. Yang kedua, kita mau belajar dari Tuhan ini apa? Fokus pada rencana Bapa. Yohanes 18 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ, perhatikan di situ, menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Yang kedua, Yesus fokus pada rencana Bapa. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Ketika Yesus mengasihi kita sebagai manusia, dia berkata, aku mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Apa yang menjadi rencana Bapa, dia mau menggenapinya. Ditampar loh, gak mudah. Dia seseorang yang sangat luar biasa, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Tapi yang bahayanya, jangan karena kelalaian kita, karena ketidaktaatan kita, Tuhan tampar kita, malaikat tampar kita. Ternyata ada loh di Alkitab. Jadi bukan Yesus saja yang ditampar, tapi salah satu yaitu Herodes ditampar oleh malaikat. Artinya apa? Kita harus belajar fokus pada rencana Tuhan. Itu kita belajar dari sosok Tuhan Yesus yang menjadi pegangan kita. Kita mau belajar yang kedua adalah dari satu tokoh. Saya pelajari tokoh-tokoh, saya lagi tertarik dengan semuanya tokoh tuh baik ya, banyak hal yang kita dapat. Yang saya mau bahas adalah Yusuf. Kebenaran yang kita dapat dari Yusuf apa? Tadi dari Tuhan Yesus kita dapat kebenarannya adalah mengasihi tanpa melihat status dan mengampuni tanpa batas. Yang kedua, fokus pada rencana Bapa. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita harus fokus. Jangan tergoda dengan situasi-situasi yang ada. Bahkan jangan sampai iman kita luntur hanya karena tantangan yang kita hadapi. Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf apa? Yang pertama, miliki pemahaman bahwa segala sesuatu baik adanya. Artinya Tuhan memiliki maksud tertentu dalam setiap kejadian, keadaan apapun yang kita alami. Emang mudah dibuang ke sumur? Emang mudah ketika di penjara? Emang mudah ketika saudara-saudara nggak menganggap? Sama seperti kita, ketika saudara kita nggak menganggap kita, ayo kita buang.
perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan menghakimi, perasaan aduh nih kok aku nggak diperhatikan, kok aku nih kayaknya dinomor duakan, kok aku nih nggak dianggap. Buang semua itu. Harus miliki pemahaman bahwa segala sesuatu baik adanya. Kalau kita mau memiliki cara pandang yang benar, cara pandang Tuhan tinggal di dalam kita, kita harus memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu baik adanya. Kejadian 50 ayat 20 berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, Yusuf bisa berkata, nggak apa-apa kamu reka-rekakannya yang jahat, tapi kalau memang Tuhan izinkan itu mereka-rekakan kebaikan loh buat aku. Dibuang ke sumur loh, nggak dianggap sama saudara-saudaranya, diganggu sama tante putih ya kan, akhirnya dia masuk penjara. Tapi dari situlah Tuhan menggenapi rencananya dalam kehidupan Yusuf. Apa masalah kita? Pasti ada. Di tengah pandemi yang ada, boleh dari C, Pak? Tuhan peganglah tanganku, Tuhan peganglah hidupku, Kau jawabanku yang pasti, tinggal tenang dalam tanganmu. Ketika mengalami tantangan, bahkan doa yang belum dijawab detik ini, Tuhan peganglah tanganku, Tuhan peganglah hidupku, Kau jawabanku yang pasti, tinggal tenang dalam tanganmu. Kita menjadi kuat lagi karena kita tahu segala sesuatu itu baik adanya. Ini yang harus ada di dalam diri kita sehingga kita nggak kecewa lihat situasi. Pasti ada doa yang belum dijawab. Ada yang angkat tangan sama dengan Ibu Elizabeth? Ada doa yang belum dijawab? Ada. Tapi apakah itu membuat kita marah, kecewa, nggak semangat? Bu Elizabeth, aku nggak marah sama Tuhan. Tapi kalau kita cross check hati kita, beda-beda tipis loh. Doanya berkurang, cintanya Tuhan berkurang, semangatnya doa berkurang. 11-12. Tapi ketika ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan cross check kita. Kamu kecewa dengan aku, kamu marah dengan aku, karena ada hal-hal yang tidak seperti yang kau mau. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau memiliki cara pandang Tuhan, melihat segala sesuatu baik adanya. Ketika Tuhan memberikan firman ini dari kehidupan Yusuf, kalau saudara baca di kitab Kejadian sampai kejadian terakhir, Kejadian 50, khususnya perjalanan hidup Yusuf, sebenarnya ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapat Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, keberhasilan tidaklah mudah untuk diraih, tetapi membutuhkan perjuangan dan sikap hati yang benar. Perjalanan hidup Yusuf ada kebenaran yang kita dapat. Artinya yang pertama, keberhasilan tidaklah mudah untuk diraih, tetapi membutuhkan perjuangan dan sikap yang benar. Ketika Yusuf mendapatkan janji Tuhan, dia ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudaranya bilang, siapa? Lu, ayo kita buang aja, kita buang. Emang dia aja yang bisa mendengar suara Tuhan, enak banget ya gitu ya kan. Akhirnya dia dibuang. Hal apa lagi yang mau kita ambil dari pelajaran ini adalah penggenapan janji Tuhan
tidak segampang membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan keyakinan dan memiliki sikap tetap percaya janjinya sampai kapanpun. Belum dijawab, tetap pegang janjinya. Yusuf, prosesnya bertahun-tahun loh. Bahkan kita boleh lihat umur ayahnya pada saat itu sampai tua, tapi Tuhan pakai dia untuk memelihara bangsa Israel dan keluarganya. Tapi apakah ketika dia mendapatkan janji Tuhan, dia akan dibawa Tuhan masuk dalam kepemimpinan satu pemerintahan? Apakah dengan segampang telapak tangan ketika dia dapat langsung terjadi? Tidak. Tuhan proses, Tuhan uji. Tuhan mau melihat apakah dia tetap berjalan dalam relnya Tuhan atau dia berbelok kiri dan kanan. Ketika ada kerikil, dia tetap lewati. Bahkan ketika ada batu besar, tantangan yang besar, dia tetap lewati karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Lalu pelajaran apa lagi yang kita dapat dari kehidupan Yusuf ini? Memberi bukan karena diberi. Perhatikan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari saudara-saudaranya, bukan perhatian, bukan kebaikan, tapi dia bisa memberi sesuatu hal yang besar, memberi makan suatu bangsa. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sama seperti kita hari ini ya kan, tukar kado. Kemarin saya belanja sama anak-anak, ayo lama kita tukar kado gitu ya kan. Saya pergi, lalu mereka iseng, ada, saya nggak sebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya dia cerita nanti, mama ya, kalau khotbah sebut-sebut namaku, aku kan jadi malu gitu ya kan. Jadi saya nggak sebut nama anaknya. Jadi dia waktu kita pilih satu persatu, ini bagus nih mah, pas harganya anak-anak 10.000 gitu ya kan. Tapi kamu harus punya satu prinsip, nggak boleh, ini kamu nggak, bukan kamu loh yang dapat ini, tapi yang dapat orang lain. Dan seandainya kamu dapat sesuatu yang gak seperti kamu mau, kamu harus siap nak. Dia agak diam-diam gitu kan, tapi bukan makanan kan mah, katanya gitu ya kan. Enggak, apapun itu nak, gak boleh. Karena prinsipnya ini memberi. Dia diam, ya mah gak apa-apa mah, dia pesan. Lalu saya pergi ke pilih barangnya. Ini prinsip memberi ya. Ketika ada kado itu, wah saya suka nih modelnya, kalau nanti orang lain dapat, bagus nih hasilnya, bagus nih pasti bisa dia tata kali gitu ya, gitulah prinsipnya saya. Tapi saya lihat harganya lebih-lebih juga, 5.000, 7.000 gitu. Tapi karena saya menyukai dan saya pengen ini dimiliki orang lain, ini contoh ya, saya pesan. Oh ya, lalu saya beli untuk Pak John. Aduh saya suka ini, kalau ini orang ini dapat yang mungkin bisa untuk di rumahnya begitu. Harganya nggak lebih. Ini saya nggak cerita ke Pak Gembala, nggak cerita ya kan. Harganya nggak lebih, tapi karena saya suka, saya pengen ketika orang yang dapat ini, orangnya suka, saya beri. Tapi ketika ada mah ini cuma 29.500. Nggak apa-apa lah, beda-beda tipis ya kan. Kalau di sana kan 30. Tapi hati nurani saya nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita cari, coba ada nggak yang mangkok kecil atau apa ya? Atau cari yang lain nggak kak, yang pas lah kak, atau lebih dikit nggak apa-apa. Itu konsep memberinya saya. Jadi memberi bukan karena diberi. Jadi ketika nanti kita dapat ada sesuatu kok gini, saya enggak, karena apa? Konsepnya ini harus benar. Jadi kebersamaan memberi bukan karena diberi, amin. Jadi kalaupun ada dapat, ya aku senang, aku suka gitu. Supaya kita ini hanya kebersamaan. Ini konsep ini yang harus ada di dalam kita. Sama seperti yang Yusuf boleh lakukan. Nah yang kedua, kebenaran dari Yusuf ini adalah yang tadi, milikilah pemahaman bahwa segala sesuatu baik adanya. Kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Ini pasti hafal ini, ya kan? Ini kayaknya tahun depan ini Pak Manusun koordinator ibadah ya kan. Kita buat nih ayat hafalan ya kan. Jadi bukan anak-anak aja gitu ya kan. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita akan lihat ini garis bawahi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Bukan satu. Segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi di sini bukan NATO, no action talk only. Artinya ngomong doang, tapi nggak ada bukti. Aku mengasihi Tuhan, tapi nggak semangat ibadah. Aku mencintai Tuhan, tapi nggak semangat doa, nggak semangat bergelora melayani Tuhan. Itu saya katakan NATO, no action talk only. Artinya ngomong doang, nggak ada tindakan. Tapi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk hidupmu dan hidupku bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dari Depa. Saya kasih tugas ini pemain musik, ya kan? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Coba kita nyanyi lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mengalami masalah, tantangan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang membutuhkan jalan keluar, segala perkara dapat ku tanggung Tuhan. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika kita berkata dengan jiwa kita, percayalah, ada connect antara kita dengan sorga. Itu jiwa kita bergelora. Ada sesuatu hal di dalam diri kita yang lepas, yang bebas. Bahkan ada semangat yang bergelora karena kita yakin segala perkara dapat aku tanggung. Amin. Butuh pekerjaan, butuh pasangan hidup, ya kan? Walau udah akhir tahun belum dijawab, tetap percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita belajar malam hari ini untuk memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu baik adanya, dan memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya. Bahkan satu pesan Tuhan untuk kita tahun depan, memasuki beberapa jam ke depan, bukan jangan curiga kepada Tuhan loh. Tapi satu pertanyaan yang Tuhan berikan apa? Mengapa engkau curiga kepadaku? Waktu itu saya ingat saya doa pagi. Lalu Tuhan ingatkan, mengapa engkau curiga kepadaku? Ini satu tema untuk tahun depan. Artinya apa Tuhan? Ya pastilah Tuhan, kami kan gak mungkin lah curiga gitu ya kan. Kan gak mungkin Tuhan kami berprasangka buruk. Tapi sangat kuat satu hal yang Roh Kudus hanya ingatkan begini. Akan banyak anak-anakku yang berprasangka buruk ketika ada kejadian yang menimpa mereka, bahkan pengalaman-pengalaman yang sepertinya tidak seperti yang mereka mau di tahun depan.
Bahkan akan banyak anak-anakku yang meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini aku ingatkan kepada jemaat GB Passion of Eagle dan orang-orang percaya. Jangan curiga kepadaku. Jangan berprasangka buruk. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatunya ajaib dan luar biasa. Amin. Itu yang membuat saya semangat Bapak Ibu. Jadi ketika orang bilang, emang ada suara Tuhan? Ada. Melalui Alkitab. Baca firman. Kemarin yang menang ya kan? Kuis Alkitab. Walaupun kita belum menuntaskan sampai kitab Wahyu. Tapi saya melihat semangat-semangat yang luar biasa itu harus dipertahankan. Program tinggal dalam hadiratnya Bapak Ibu. Satu sisi kita lagi bergumul tetap untuk kamera. Karena kalau saya melayani di gereja lain ya, mereka ambil dengan kamera yang besar ya kan. Ibu Elizabeth yang tadi langsung jadi langsing gitu ya kan. Jadi slim fit gitu. Wah itu bagus kameranya. Bahkan ketika kita lakukan 7 hari setiap awal bulan selama setahun, waktu Desember kemarin saya ngobrol dengan Tuhan dalam doa. Saya bilang, Tuhan, udah boleh lah Tuhan, ada kamera gitu biar agak semangat gitu ya kan. Saya lihat di YouTube. Saya karena memang fokusnya bukan nanti kita dapat dana dari situ, enggak. Sampai sekarang kalau cek di rekening masih 0. Malah Ibu Elizabeth dapatnya dari seseorang ya kan. Karena Ibu Elizabeth ada jual sesuatu, masuk ke rekening Ibu Gembala 33 juta, 33.075 rupiah. Itu aja yang masuk. Ibu Gembala lagi cek kan, wah ada jual bantu apa gitu. Kok bisa masuk ya dana? Bukan 33 juta ya kan, kok 33 juta udah saya bagi-bagi hari ini. Tutup tahun masukkan di amplop putih ya kan. Ini 33.000. Nah waktu saya ngobrol saya bilang, Tuhan, ini kayaknya perlu gitu. Tapi tidak ada jawaban dan saya tetap semangat. Tapi dalam keheningan itu, saya kaget Bapak Ibu. Roh Kudus hanya sampaikan begini, terima kasih ya nak, kamu sudah tuntaskan sampai 1 tahun. Aku bangga. Wah, saya kaget, saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang yang tonton cuma berapa orang Tuhan. Target kamu, target kita waktu itu supaya bisa di YouTube bukan mencari dana loh. Tuhan ingatkan lagi, supaya bisa live. Dan ketika kamu berdoa di pagi hari, kamu sudah menguasai atmosfer yang ada di atas. Saya kaget. Dan saya sebenarnya tahu situasi itu. Doa-doa yang kita naikkan menjadi penengah antara Tuhan dengan kita. Ketika kita bersyafaat, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, naik pujian di hadapan Tuhan, malaikat bersorak-sorak, bahkan Tuhan senang. Dalam keheningan itu di pagi hari saya berkata, terima kasih Tuhan. Kalau dilihat kadang Tuhan di YouTube ya kan, mulutku nggak sama dengan gerakan yang diomongin ya kan, karena kan beda gitu ya. Artinya sarana prasarana. Tapi ketika Tuhan berkata terima kasih nak, kamu sudah tuntaskan, ada rasa bahagia. Kalau itu bisa membuat Tuhan senang ya sudah, aku nggak butuh apa-apa lagi. Yang paling penting adalah Tuhan senang melalui hidupku. Dan suatu saat ketika Tuhan datang kedua kali, aku ada bersama-sama dengan engkau. Tidak ada ketakutan bahwa aku tidak masuk surga, karena aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya rindu kita semua ada di hatinya Tuhan. Amin. Kita harus semangat untuk terus mencari Tuhan. Karena itu untuk program tahun depan, saya pikir 7 hari lagi. Tapi waktu doa Tuhan ingatkan apa? 1 hari di pelataranku. Jadi besok tanggal 1, setiap awal bulan, setiap tanggal 1, hanya 1 hari. Biasanya kita 7 hari, 3 hari, 1 hari saja yang aku minta. Jam 5 pagi, jam 3 sore, dan jam 10 malam. Selama 3 kali doa ini seperti Daniel yang berdoa 3 kali. Walaupun itu artinya belum ada jam-jam tertentu, tapi artinya dari Daniel berdoa adalah terus-menerus dia berdoa. Di belakang ada anak-anak yang luar biasa. Gak apa-apa ya kan? Dia lagi mau jadi sound, bukan soundman, sound girls ya kan, girls. Wah. Jadi tambah merdu suara. Oke, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ayo tangkap apa yang menjadi maunya Tuhan ya. Kita bisa doanya cuma 5 menit, enggak apa-apa.
10 menit nggak apa-apa, tapi boleh sampai udah kok Bu, doa makan pagi, siang, sore gitu ya kan. Ayo perbaharui. Kalau kita bisa merasakan hatinya Tuhan, Tuhan tuh sedih loh kalau kita nggak kasih waktu dengan Tuhan. Tuhan berikan kita nafas, tapi kita nggak kasih waktu 5-10 menit. Ayo, tahun depan masuk tahun yang baru, perbaharui hidup kita ya, sikap hidup kita, bahkan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Banyak hal yang kau perbuat, ku bersyukur Bapa. Naikkan pujian ini, renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Siapa kita bangkit berdiri? Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
Tuhan yang menjamin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami marah. Tidak ada alasan untuk kami kecewa kepada Tuhan. Karena kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Itu adalah kebaikan-Mu. Artinya Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Jagai hati kami, jagai hidup kami, jagai perkataan kami supaya kami benar dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena itu tujuan akhir kami nantinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman. Tetap percaya Tuhan setia. Kira bapak tentara namanya syahete kara nama-nama-namanya. Kami tetap berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang membutuhkan jawaban, yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan pasangan hidup, pekerjaan yang baru, bahkan orang-orang yang membutuhkan anak, keturunan ilahi baik yang secara online. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, meneguhkan setiap hati, dan kami tanamkan dalam diri kami. Sampai kapanpun kami tidak akan curiga. Amin. Sampai kapanpun kami tetap percaya dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan hadirat-Nya selama kami hidup dan selagi kami ada. Teguhkan hati kami, teguhkan hati anak-anak, dan kami akan persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mengakhiri tahun ini, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang memuduskan, yang melayakkan, yang menjagai, yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersyukur hari ini bahwa kita disampaikan firman tentang tema milikilah cara berpikir Tuhan. Dan cara berpikir Tuhan ini tentunya saudara-saudara ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu salah satu prinsipnya adalah bahwa tokoh Yusuf dia tidak langsung sukses tetapi melewati banyak proses. Amin. Nah, di balik penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth, tentu ada suara-suara anak-anak yang begitu meriah, dan itu tentunya sekaligus sukacita kita di akhir tahun ini, ya kan? Di sini haleluya, ada di sana wah, itu juga artinya haleluya. Jadi jangan merasa terganggu karena memang anak-anak ini tutup tahun mereka mau sama-sama dengan orang tua. Amin. Saudara jangan terganggu karena saya melihat saudara waktu kecil juga kayaknya kayak gitu juga dikit-dikit gitu kira-kira ya. Tidak ada masalah saudara-saudara.
Nah, saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus saat ini, dan nanti Pak Manusun langsung menyiapkan perjamuannya, membagikan kepada mereka. Dan tentunya saudara, di tutup tahun ini ya, hari ini tanggal 31 Desember ada banyak orang langsung ke rumah keluarga, tetapi memang dari dulu kita itu selalu mengucap syukur di tanggal 31. Dulu sebelum gereja kita itu biasanya beberapa orang saudara tanggal 31, tapi itu agak malam saudara, sampai ke pukul 12. Jadi kami cuma beberapa orang, 3 orang, 4 orang, kami itu menghadap tembok, ya kan, ada Bu Elizabeth, ada yang lain. Itu setiap akhir tahun, dan itu kita nikmati begitu luar biasa saudara. Nah, sekarang kita bersama-sama di acara ibadah tutup tahun. Ini penting saudara, dan nanti bagi yang bawa kado pasti dapat kado. Tapi kalau nggak bawa kado ya bersiap-siaplah juga nggak dapat kado, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena bukan kado itu yang terpenting, tapi yang penting adalah kebersamaan kita. Amin. Lalu saudara yang bawa kado jangan juga nggak bawa, jangan. Ya kan, memang karena susah nyari juga bisa, ya kan. Lalu karena situasi dan keadaan juga bisa seperti itu. Tapi yang bawa kado siapa aja? Coba tolong angkat tangan. Yang bawa kado. Oh, puji Tuhan. Berarti rela memberi kadonya kepada yang lain. Jadi kalau saudara cuma dapat kapas nanti ya nggak apa-apa gitu ya. Itu buat ngelap tahun baru 2022 kok cinclong. Iya, ini kado kapas gitu ya kan. Oke, puji Tuhan. Baik. Mari kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Mari dibagikan ininya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan memberkati roti dan anggur ini dikuduskan, dan kami belajar mengucap syukur di akhir tahun ini. Tuhan, kami ingat pengorbanan Kristus yang begitu besar, dan lewat tubuh dan darah-Mu kami belajar mengampuni khususnya diri kami sendiri. Tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuni, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Dan belajar mengampuni kesalahan orang lain, sehingga kami saling berdamai, dan kami percaya tubuh dan darah Kristus menyatu dalam hidup kami dan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Belum dibagikan.
dalam 1 Korintus 11 saudara ayat 23, dan kita memasuki perjamuan kudus di ibadah tutup tahun ini. Dan saudara boleh baca ayat yang ada di roti terlebih dahulu. Tulisannya kecil-kecil. Amin. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita angkat di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus, dan di akhir tahun ini kita benar-benar menerima pengorbanan Kristus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, Roti yang turun dari surga. dan kami percaya Kami percaya ini menunjuk kepada tubuh Kristus tubuh Kristus yang ditombak di kayu salib. kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan untuk Yesus. memulihkan, Untuk memulihkan, menyembuhkan kami. Bukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan bahkan Yesus. untuk menyelamatkan kami, Untuk menyelamatkan kami. tubuh kami, jiwa kami, Jiwa roh kami Roh kami dikuduskan. Dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari Inilah surga. roti yang turun dari surga. Kami makan dengan iman. Dengan iman. Inilah darah Kristus. Inilah tubuh Kristus. Kita makan, inilah tubuh Kristus. Selanjutnya kita angkat cawan ini, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sama-sama kita angkat di atas kepala kita dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Anggur ini menunjuk kepada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa, kesalahan dan pelanggaranku. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan, aku sudah dipulihkan, dan untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kami makan dengan iman. Kami minum. Inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Mari minum dengan iman. Salibnya.
haleluya. Oh, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dosa kami disucikan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau baik dari awal tahun hingga akhir tahun ini Bapa. Jikalau kami tidak mengucap syukur, maka kami adalah orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau kami tidak mengucapkan syukur, maka kami adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena kami bisa hidup hingga hari ini, itu hanya karena kasih Tuhan yang besar buat kami. Pengorbananmu bukan pengorbanan biasa, karena tidak pernah ada satu manusia sanggup melakukannya buat kami. Tetapi Engkau rela mati, sebab Engkau bukan hanya memberikan nyawa dan korban darahmu kepada kami, tetapi Engkau memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar, kami diampuni, kami dipulihkan. Oleh karena itu kami wajib mengasihi, mengampuni sesama kami Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar mengasihi, kami belajar mengampuni. Naikkan pujian ini, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari tetap teduhkan hatimu. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Kita pulihkan, kita lupakan semua. Naikkan pujian ini kembali sama-sama. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
dengan lembut. Hai engkau yang masih muda, engkau ingat orang tuamu jauh di sana. Engkau belajar melupakan apapun yang pernah mengganggu hatimu. Engkau belajar mengasihi mereka dengan apa yang kau lakukan. Mengasihi orang tua bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan kata-kata. Mengasihi orang tua dengan perilaku tindakan yang bertanggung jawab dalam setiap apa yang kau lakukan. Engkau menjaga dirimu, engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Itu berarti bahwa engkau telah mengasihi orang tuamu yang sudah mengirimkan engkau ke tempat yang jauh. Orang yang sudah menikah, engkau melihat suamimu, engkau melihat istrimu, engkau melupakan apa yang di belakangmu. Engkau belajar mengasihi, engkau belajar melupakan apa yang ada, yang sudah ada di belakangmu. Beberapa jam lagi kita akan lalui hari ini, hari terakhir di tahun 2021 ini. Beberapa jam ini akan sangat penting memasuki tahun baru 2022. Jikalau ini engkau lakukan dengan baik, maka engkau sanggup melewati tahun 2022 dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, banyaknya permasalahan. Engkau kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi, mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar dalam hidupmu sehingga engkau sanggup mengasihi siapapun. Tuhan memulihkan engkau sehingga engkau sanggup memberikan sesuatu, senyuman, berkat, ataupun hati yang baik kepada sesamamu. Tuhan memberikan anugerah kepadamu malam hari ini bagi setiap kita yang mendengar program ini sekaligus, dan kita yang ada di ruangan ini. Tuhan yang menolong engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan membuat engkau menjadi orang yang kuat, yang gagah, yang sanggup mengampuni, sanggup mengasihi, sanggup melupakan apa yang ada di belakangmu. Tuhan memberikan kepadamu anugerah yang besar, karena keselamatan itu akan diberikan kepadamu. Engkau orang-orang pilihan. Tuhan memulihkan engkau mulai malam hari ini dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu, di mana sarana yang begitu ajaib memulihkan, menyembuhkan hati kami yang terluka, bahkan memberikan kasih-Mu yang besar sehingga kami bisa mengasihi, mengampuni sesama kami, orang yang dekat dengan kami. Kami belajar untuk boleh Tuhan membuat hidup ini simpel, sederhana, penuh dengan tawa, penuh dengan bahagia. Kami tidak mau hal-hal yang ribet, yang membuat susah. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini sudah kami buat dengan hal-hal kecil menjadi ribet, menjadi susah. Tetapi ajari kami menjadi keluarga yang bahagia, menjadi orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Siapapun yang kami temui, kami menjadi orang yang penuh kasih. Mari meteraikan Tuhan firman-Mu buat kami, dan kami mengucap syukur oleh tubuh dan darah-Mu kami sudah dipulihkan dan disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan.
Sebelumnya mari kita tundukkan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Biarlah kami memahami bahwa segala sesuatu baik adanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami tidaklah pernah curiga dengan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan pada hari ini. Dan terima kasih untuk renungan yang telah disampaikan ya Tuhan. Biar segala itu Tuhan menjadi pengantar dalam kehidupan kami. Untuk kami kuat memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak hanya mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami juga mempersembahkan sebagian daripada harta kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang memberikan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami, keluarga kami, apa yang tangan-tangan kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Kita kasih mau persembahan kita kepada ajar ajar, sungguh ajar, kuasanya bagiku. Ajar, sungguh ajar, anugerahnya dalam hidupku. Ajar, sungguh ajar, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajar Tuhan Yesusku, ajar selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajar sungguh ajar, ajar sungguh ajar, kuasanya bagiku. Ajar sungguh ajar, anugerahnya dalam hidupku. Ajar sungguh ajar, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Oke, baik, salam Bapak Ibu Saudara. Pengumuman buat kita pada hari ini, atas nama Gembala Sidang dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan hari ini, baik tim musik, tim pemuji, aser, multimedia, dan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kiranya di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dan di dalam penggembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, untuk tanggal 1 ibadah kita di tempat ini ditiadakan, tetapi kita masuk kepada acara live streaming YouTube dengan tema 1 hari di pelataran Tuhan. 1 hari di pelataran Tuhan dibagi kepada 3 sesi. Yang sesi pertama itu kita mulai pukul 5. Sesi kedua kita mulai pukul 15 atau jam 3 sore. Dan yang ketiga, sesi yang ketiga yang terakhir kita mulai jam 22 atau jam 10. Jangan lupa di live streaming atas nama Elizabeth Ramirez. Dan untuk ibadah kita untuk tanggal 2 Januari kita kembali aktif beribadah di tahun depan dengan pembicara Gembala Sidang sendiri, Pendeta John Pregdi Purba STH. Dan pastikan Bapak Ibu, karena ini adalah acara kita pertama, bahkan acara tahun baruan bagi kita di tempat ini. Jika Bapak Ibu mempunyai makanan minuman yang ada di rumah, bawalah ke tempat ini supaya setelah kita selesai ibadah kita ada kebersamaan. Dan yang selanjutnya, jika Bapak Ibu yang mau memberkati rumah Tuhan di tempat ini mengalai persembahan diakonia, saudara bisa transfer di 566 035 443. Sekali lagi 566 035 443 atas nama GBI Vision of Eagle.
Pesan Tuhan di tahun 2022, jangan engkau curiga kepadaku. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu. Kalian katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, saya kembalikan kepada kepala kita dan sekaligus untuk doa berkat. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Tuhan yang begitu mulia, begitu ajaib untuk boleh memulihkan dan menolong kita. Saudara, sebelum kita tutup dalam doa berkat, masih ada 2 orang tertinggal yang belum didoakan di sepanjang tahun. Selama tahun ini, selama bulan-bulan di dalamnya, ada orang-orang yang berulang tahun. Tanggal 1 sampai tanggal 26 Desember 2021 telah didoakan beberapa orang. Dan menjelang tanggal 31 dan detik-detik terakhir sampai masuk ke 1 Januari 2022, ada 2 orang yang belum terdoakan, saudara-saudara. Merai tanggal 27 Desember yang lalu akan maju ke depan. Kita akan berdoa buat dia dan juga hambanya kepada Pendeta Pratama Manusung Singgalingging MA. Dia juga berulang tahun pada tanggal 28 Desember. Kita diundang tapi kita nggak bisa hadir pada tanggal 28 Desember yang lalu. Saya tanya alasannya, kenapa nggak bisa hadir? Alasannya adalah karena tidak disiapkan transportasi dan juga tidak ada makanan di sana. Jadi saya bilang, ya sudahlah, kita makan di masing-masing. Ada merah di belakang? Oke, haleluya. Kita berdoa buat mereka. Mereka berulang tahun. Puji Tuhan. Kita berdoa buat merah. Haleluya. Bapak, kami berdoa khususnya buat Merai yang berulang tahun pada tanggal 27 Desember. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Rencanamu yang ajaib, Tuhan, kami berdoa di tahun 2021 ini, bahwa segala sesuatu kami bawa dengan ucapan syukur. Segala sesuatunya baik di dalam nama Yesus. Segala sesuatunya berkat anugerah Tuhan turun atas dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memasuki tahun 2022 esok hari, Tuhan memberkati engkau, diberikan 1 tahun panjang umur, bertambah hikmat, dewasa, dan anugerah Tuhan memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa juga buat Pak Manusun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan 1 tahun umurnya. Tuhan tambahkan hikmat, anugerah, marifat surgawi ketika dia melayani, ketika dia sebagai kepala keluarga. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai hidupnya dan memampukan dia terus menambahkan kapasitas yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya, memberkati keluarga, memberkati pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada hal yang terpenting bagi kita saudara-saudara sekalian. Yang tidak bawa kado nggak masalah, karena setelah bagi kado kita langsung makan di bawah, ya, makan ala kadarnya, jangan langsung pulang, ya, kita makan bersama apa adanya. Dan saya minta supaya setiap kita ambil piring masing